Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kunuti utawi iki ku bab kunut. Oh sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi haddatsana Musaddad. Kala ngucap sapa Musaddad haddatsana sritanina ing kita. Sapa Abdul Wahid. Kala ngucap sapa Abdul Wahid haddatsana sritanina ing kita sapa Asim. Kala ngucap sapa Asim Saal tu takon sapa ingsun Anas bin Malikin ing Anas bin Malik anil kunuti saking kunut. Faqala mongkon jawab sapa Anas kot kana temen ono opal kunutu kunut. Kot kana temen-temen ono opal kunutu kunut. Kultu ngucap ingsun qabla ruku'i. Ono to ing dalem sadurunge ruku nguwang istifham niku. Qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku au ba'dahu utawa ing dalem sawise ruku. Orang jawab sapa Anas qablahu ai al-kunutu qablahu. Qablahu ing dalem sadurunge ruku. Kala matur utawa ngucap sapa Asim. Fa inna fulanan mongko satemene fulan Wa inna fulanan mongko satemene fulan iku abaroni. Awe kabar sapa fulan ni ing ingsun ngan kasangge sira annaka satemene sira kulta ngucap sapa sira ba'da ruku'i kunut iku ba'da kunuti ba'da ruku'i kunut iku ing dalem sakwuse badane ruku. Faqala mongko ngucap sapa Anas kadzaba goroh sapa wong. Kadzaba goroh sapa wong. Inama konata angin pastine kunut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ruku'i ing dalem sawuse ruku sahron ing dalem wektu sewulan. Urahu ningali ingsun ing Kanjeng Nabi kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ba'asa ngutus sapa Kanjeng Nabi kauman ing kaum yukoru kang den ucapake lahum maring kaum sapa al-qura'u pira-pira wong ahli kira zuha'a sab'ina al-qura'u qura' zuha'a ya zuha' sab'ina ing 70 apane rajulan wong lanange ila kaumin maring kaum musyrikin kang musyrik kabeh. Duna ulaika ing dalem arahe mengkono-mengkono musyrikin.
Wa kana lan ana apa bainahum ing dalem antarane kaum musyrikin wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan ing dalem antarane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa ahdun perjanjian atau janji. Pakonata mongko kunut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron ana ing dalem sebulan yat ngundungake sapa Rasulullah alim atase kaum musyrikin. Amarana kabarna ing kita sapa Ahmad bin Yunus. Kala ngucap sapa Ahmad bin Yunus hadasana sritanina ing kita sapa Zaidah ani Taimi saking Taimi. An Abi Mijlas saking Abi Mijlas an Anas bin Malik saking Anas bin Malik. Kala ngucap sapa Anas konata kunut sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam syahron ing dalam sebulan yat ngundungake sapa Rasulullah ladin ing atase kabilah Ri'lin wa Dakwana lan kabilah Zakwan. Hadasana sritanina ing kita sapa Musaddad. Kala ucap sapa Musaddad hadasana sritanina ing kita sapa Ismail. Kala ucap sapa Ismail hadasana sritanina ing kita sapa Khalid an Abi Kilabah saking Abi Kilabah. An Anasin saking Anas kala ucap sapa Anas kana ono bal kutu kurut ikuil maghribi ing dalam salat maghrib wal fajri lan fajar. Nah niki sedene napa niku jadi berkaitan dengan kunut. Ya. Enek riwayat malih kunute Kanjeng Nabi niku sebelum kunutnya itu adalah sebelum ruku. Ya kalau yang tadi keterangan yang sebelumnya itu adalah setelah ruku mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang ruku sebelum ruku ini kita kunut itu mazhabnya Maliki berdasarkan hadis niki termasuk menjadi dasar. Sing menjadi pokok itu kan orang itu terus misalnya ngelampai ya, atau ada yang sementara orang tidak melakukan kunut itu kan beralasan nenggih Kanjeng Nabi orang ngelampai terus-terusan. Nah, tidak bisa alasan demikian. Kanjeng Nabi itu ngelampai walaupun hanya sekali ini bagi umatnya kan terus. Hanya Kanjeng Nabi kan gitu tahu-tahu menjadi teladan, ya toh. Kanjeng Nabi nggih teladan mau salat kok salat. Contone mawon nggugur poso ingkang nika Asyura nika lho, nggih. Ya Asyura ya selama-lamanya walaupun pamannya Kanjeng Nabi urung nglampahi mawon sudah kita bisa menjalankan apalagi ini dicontohkan oleh Rasulullah selama sebulan misalnya. Diragakan ngenten iki. Dadi kalau bagi Kanjeng Nabi niku melampaui satu kali pun niku bagi umatnya niku dianjurkan ya sak lawas-lawase ngoten lho. Kita memahami niki kita mungkin menjadi enteng. Oh, dasarnya itu anu napa niku memang sudah kian. Nggih, harus saged milah niki. Nek mboten wonten nggih niku apa gur awake dhewe pandangane sempit niku. Nah, tapi kalau kita sudah bisa memahami secara menika bahwa Rasulullah melakukan sekali seperti beliau akan melakukan puasa Tasu'a di bulan Asyura itu pada itu ya kita pahami itu bagi umatnya adalah ya sepanjang masa. Begitu juga kalau kunut beliau hanya melakukannya hanya sebulan pun bagi umatnya ya selama-lamanya kalau jadi diriwayatkan ini dari sahabat Anas bin Malik ketika dia ditanya oleh Asim tentang kunut, dia menjawab kunut itu adalah eh,
saat sebelum ditanyakan kepada Asim bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, kunut itu dilakukan setelah ruku atau sebelum ruku? Tapi dijawab oleh Anas sebelum ruku. Nah, lalu namanya Asim tadi berkata bahwasanya dia bertemu dengan keluarga Innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna bulan akhbaroni angka anak qabla ba'da ruku. Dadi niki lek sing diriwayat dari Anas sebelum ruku. Dadi sebelum ruku niku baru napa niku kunut, tapi riwayat sebelumnya setelahnya. Jadi kalau kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengikuti saiki sing umume napa niku. Kalau sing dianut oleh orang-orang seperti di Maroko, di daerah-daerah yang menganut paham Maliki niku awake dhewe salat ngono mungkin kaget golek ngono. Coba wae kita sing wonge istilahnya umpamanya dia belajar lama di daerah sana di Mesir atau belajar di Maroko di daerah sana terus pulang ke sini terus dia nganu tetap memakai mazhab Maliki. Mungkin mawon nang kene awake salat ngono wis langsung wong-wong padha kaget membuat kok beda. Nah, makanya kadang perlunya pengetahuan itu diketahui itu supaya apa? Kita tidak nanti anu niku kecilik tibane enek dasare ngoten niku nggih. Sakniki salat tambah macem-macem mungkin. Ketarane dulu selama anu saya jarang melihat sing tangane digenggam barang saiki ya enek digenggam barang ngono ya. Pokoke macem-macem lah sekarang itu karena ilmu itu diodar. Ilmu itu wis sakniki enggak ada batas sekat. Apapun itu kita mau YouTube lihat apapun itu enggak ada sekat itulah yang menyebabkan nanti orang itu wangel untuk istilahnya dikomando apa anu niku jadi mengakui bahwa satu untuk jalur itu betul saged gitu. Tadi omongan perolehannya itu dari berbagai macam ini istilahnya gaduh-gaduh campur kabeh enggak ada sekatnya. Nah, niki yang menyebabkan awake dhewe pemanu nggih wis berlapang hati lah. Semakin ilmu kita panjang banyak itu akhirnya melihat bahwasannya semakin banyak berwarna itu ya anu niku apa jenenge selama ya apa namanya tadi semakin kita berlapang semakin melihat banyak khilaf-khilaf dan lain sebagainya itu ikhtilaf itu sebagai sesuatu yang wajar mawon kecuali kalau menyangkut sampai tentang akidah harus mengkafirkan dan lain sebagainya itu beda sudah. Tapi kalau masalah bukan ibadah-ibadah, bukan macam dia memakai kunut dia tidak dan sebagainya itu sudah sangat kita harus memahami sekali. Jadi sampai dikatakan oleh Anas ini di bahwasannya kalau kuno ada yang namanya Asim mengatakan toh, aku ini mendengar ada seseorang yang mendapatkan menginformasikan bahwa Rasulullah itu kunutnya setelah ruku. Langsung Anas mengatakan, oh bohong itu orang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebulan saja itu melakukan itu yang setelah ruku itu. Aku melihatnya ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim pasukan kaum yang dinamakan Al-Qura Zuha sebanyak 70 orang ya, kepada kaum musyrikin. Tujuannya adalah untuk berdakwah pada mereka. Saat itu sebenarnya ada perjanjian antara Rasulullah dan kaum musyrikin. Lalu ternyata mereka mengingkari, maka Rasulullah SAW berkunut. Kunut itu melakukan kunut selama sebulan mendoakan ini kaum tersebut. Rasulullah dan kunut termasuk juga waktu beliau setelah itu loh. Setelah berdakwah itu kan sebenarnya juga kunut, tapi kunutnya
berdoanya keras itu Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW awal-awal setelah diperintahkan untuk sholat, Rasulullah melakukan praktek sholat. Ketika Rasulullah di dekat Ka'bah sholat, ketika bersujud beliau di hadis ya dulu ya sepertinya ini tidak bab-bab tentang di juz 1 itu tentang Rasulullah sujud. Ketika sujud saat itu namanya orang seperti Abu Lahab dan bala konco-konconya bolo-bolo ini pada akhirnya ngambil itu loh jeruani kewan unta itu loh. Nah, saiki apa jenenge bontrot brodot ya. Nah, itu langsung diletakkan di punggungnya Rasulullah SAW sampai saat itu Siti Fatimah ngamuk lah mendekati dibuangi itu dan ya Allah ya Karim sampai demikian. Nah, ini lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk menghancurkan itu. Ternyata benar orang-orang yang didoakan di antara mereka yang itu tadi yang mengolok-mengolok Rasulullah ketika sholat itu semua rata-rata meninggal dalam perang Badar. Perang Badar yang pertama itu yaitu orang-orang ini makanya pada orang-orang yang utama itu masih luar biasa perannya. Jadi pada saat ini Rasulullah SAW berkunut pada saat mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Makanya kadang-kadang ketika pandemi pun itu kita disuruh ya tidak hanya dalam sholat subuh 5 waktu pun kita boleh itu nambah dengan berdoa doa kunut. Karena niku memang termasuk taf'il bala. Ya, sebagaimana dulu saya pernah bertemu dengan Habibullah Al-Atas di daerah mana itu dekatnya Kendal Boja ya. Boja ya Boja kalau yang di Pekalongan yang di Pemalang itu Moga itu Boja Masya Allah. Ya, saat itu minta termasuk beliau bercerita tentang keagungannya daripada doa kunut ini. Ya, jadi beliau kalau berdoa ketika waktu ada acara apapun itu tidak lupa menyelipkan doa itu doa daripada doa kunut itu. Habibullah Al-Atas menjazahkannya termasuk doa kunut. Jadi tidak hanya dibaca di saat di sholat itu. Jadi dalam keadaan yang genting, dalam keadaan itu beliau Habib dari Habib begitu. Yang termasuk dulu senior di Darul Aitamnya Pekalongan beliau guru. Jadi banyak murid-muridnya termasuk murid beliau adalah Habib Abdullah Al-Haddad Sambisari itu juga termasuk murid daripada Habib Abdullah ini Habibullah. Saya pas ke Demak dulu ngadiri acaranya itu Habib Ahmad Al-Jufri pernikahannya di sana. Waktu kondurnya itu kita derek nih beliau sampai rumahnya di daerah Boja. Nah, dari Boja mau ke Jogja kita nggak tahu itu. Wah Jogja ini nanti jalannya kemana-mana. Udahlah Bismillahirrahmanirrahim berangkat karena kita belum pernah belum pernah lewat lagi dari Boja terus nanti ke arah mana ke itu. Kalau balik kan kejauhan kita nggak balik. Pokoknya lewat saja. Tapi waktu itu memang belum ada Google Map Pak ya. Sekitar tahun 2000 internet belum itu masih biasa itu pakai ya SMS-an ya masih yang bisa. Tapi tidak bisa seperti Google Map saat itu. Alhamdulillah ternyata
dari Boja terus itu sampai akhirnya bisa ketemu di daerah ini Ambarawa ternyata keluarnya itu melewati pegunungan-pegunungan itu. Alhamdulillah. Kalau bisa ya itu termasuk kita apa namanya berdoanya tidak di. Jadi seperti sekarang ulama-ulama mengatakan tentang jadi banyak toh yang kita yang doa yang utama itu sebenarnya ada terletak di doa yang antara duduk dan dua sujud itu loh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, ya Allah ini. Itu umpamanya di doa ya bagus. Kita tidak hanya di istilahnya di sholat kita doa dengan doa itu ya tetap bagus. Seperti sholawat Ibrahimiyah ya bagus di luar sholat kita sholawat kita dibaca. Ini ya jadi pernah juga Rasulullah SAW berkunut itu mendoakan Qabilah Ri'lin dan Dakwan. Qabilah. Jadi ada beberapa peristiwa termasuk tadi Siti Fatimah tek ngono niku. Kula bayang niku masyaallah wong tuane dingonokne waktu anu diolok-olok ngono putrine memang pembela bener ya. Siti Fatimah kental. Wa bilai haddatsana Musaddad. Kala ngucap sapa Musaddad haddatsana musritanina ing kita sapa Ismail kala ngucap sapa Ismail haddatsana musritanina kita sapa Khalid an Abi Kilabah saking Abi Kilabah an Anasin saking Anas kala ngucap sapa Anas kana ono apal kunut iku fil maghrib intar maghrib wal fajri lan fajar termasuk seperti kalau kita mendengar cerita apa dari mbahnya istrinya Gus Baha itu toh, yang selalu kunut di maghrib itu karena ada riwayat orang-orang soleh itu kok melakukan itu kenapa? Karena setelah meninggalnya Rasulullah itu seolah-olah adalah hari-hari yang penuh kesedihan, cobaan yang paling besar maka selalu berkunut itu ya itu pernah beliau cerita dalam salah satu kajian tafsir atau apa beliau menceritakan itu bahwa istrinya mbahnya dari istrinya itu selalu kunut. Jadi 5 waktu itu selalu menggunakan kunut. Termasuk ini di maghrib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sapa ingsun nglawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang welasase ing donya lan akhirat Ar-Rahim kang welasase ing akhirat. Bloko Abwabul istiqai utawi iki nerangake utawa mertelake pira-pira babe istisqa utawa amrih apa jenenge iki sakyu apa amrih hudan. Babul istisqai utawi iki bab mertelakne amrih hudan wa khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan miyasi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil istiqai ing dalam salat istisqa. Wa bila haddatsana Abu Nuaim kala ngucap sapa Abu Nuaim haddatsana ceritanina kita. Sapa Sufyan an Abdillah bin Abi Bakrin saking Abdillah bin Abi Bakar. An Abbad bin Tamim saking Abbad bin Tamim an ammihi saking pamani. Abbad bin Tamim. Kala ngucap sapa amihi. Kharaja miya sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaski kare jaluk siraman sapa Kanjeng Nabi. Wa hawala lan mindah sapa Kanjeng Nabi ridaahu ing selendangi Kanjeng Nabi. Nah, ini salat istisqa memang nanti ketika waktu khutbah nih kok memang memindah ujungnya apa nih kok daripada rida selendangi atau sekarang ya wong omongan nggawa serban serbane sing itu dipindah. Bab doain Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi iki bab mertelakne doane Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ij'alha mugi dadekake panjenengan ya Allah ha ing hani ij'al mugi dadekaken panjenengan ha ing kaum sing musuhi Kanjeng Nabi sirina ing pira-pira taun kasini Yusufa kaya pira-pira taune Nabi Yusuf dari pailo dadi paceklik. Wabilai hadasana Kutaibah kala ngucap sapa Kutaibah hadasana nyeritani naik kita sapa Mughirah bin Abdurrahman an Abi Zinati saking Abi Zinat anil Araj saking Araj an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam satamne Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku idza rafa'a rikalane ngangkat sapa Kanjeng Nabi rasau ing mustakane Kanjeng Nabi minar rongati saking ruku al akhirati kang akhir yakulu ngendikan sapa Kanjeng Nabi Allahumma duh Gusti Allah anji duh Gusti Allah anji mugi nyelametaken Tuhan Ayas bin Abi Rabi'ah ing Ayas bin Abi Rabi'ah Allahumma anji Allahumma duh Gusti Allah anji mugi nyelametaken panjenengan Salam bin Hisham ing Salamah bin Hisham Allahumma anji Allahumma Gusti Allah anji mugi nyelametaken panjenengan Al-Walid bin Walid ing Walid bin Walid Allahumma anji Gusti Allah anji mugi nyelametaken Tuhan Al-Mustad'afina ing pira-pira kang lemah minal mukminina saking pira-pira mukmin Ya Allah, ditungani wong lemah-lemah Kanjeng Nabi. Allahumma do Gusti Allah usdud mugi bangetaken Tuhan wat ataka ing coba panjenengan ala mundur ing atase kaum mundur. Allahumma Gusti Allah jan mugi dadosaken Tuhan ha ing mundur. Sinina ing pira-pira taun kasini Yusuf ing kaya pira-pira taune Nabi Yusuf wa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Gifarun utawi gifar iku gofaro muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah lamaring gifar wa aslamalan wa aslama utawi aslam iku salir salamahan dameake ha ing aslam sapa Allah Gusti Allah laha ing gifar mau waslamu utawi kok aslama waslamu utawi aslam iku salamaha dameake ing aslam ha ing aslam sapa Allah Gusti Allah. Luar biasa niki dadi Rasulullah tetep ndongani niki tiang-tiang seorang mudu apa ada Ayas bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisham, Walid bin Walid dan orang-orang yang lemah dari mukminin mereka genti Gusti Kanjeng Nabi ndongakne kaum mundur niki. Dadi didongakne kaya tahun paceklike Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa tahun nih kok? Ada 8 sewindu ya 8 tahun. 8 tahun sampai terus akhirnya Nabi Yusuf waktu itu memberi kan raja bermimpi toh. Raja bermimpi bahwasannya dia melihat bahwa sapi-sapi yang kurus memakan sapi-sapi yang gemuk. Tawile ra paham. Tanyakan Nabi Yunus, beliau memberikan arahan lebih baik ketika tahun-tahun ini semua stok-stok itu di istilahnya disimpan biar untuk bisa sampai tahun-tahun berikutnya. Benar, ternyata ketika harus berani disimpan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak banyak beliau tahun itu akhirnya beliau bisa terselesaikan lah istilahnya dari beliau mampu untuk menyimpan barang-barang itu. Jadi orang mundur ini didongani seperti itu ben untuk paceklik. Ya kalau sudah kebangetan mboten napa-napa didongani Kanjeng Nabi ngoten iki. Nggih.
Allah masjid wat atakana mudar Allah sini ngasini Yusuf. Bahwa Nabi juga ngendikan bahwa kaum Ghifar itu adalah semoga Allah akan mengampuni mereka. Begitu juga dengan kaum Aslam. Selalu mendoakan kebaikan-kebaikan. Beliau Kanjeng Nabi SAW luar biasa. Bahkan yang paling menyakitkan pun beliau tetap mampu untuk menahannya. Kalau kita istilah kuat, sholat langsung kudu dibendok wong ngono wis langsung mereaksi ya. Wa bilai hadasana wallahu alam.